Kayak udah bye gitu. Oh, abis debat terus Kesel lah, nggak sopan dong kayak gitu. Iya loh. Terus gue langsung voice note, lo kalau nggak ada duit bilang aja bro gitu. Nah gue bayarin, tapi jangan banyak ngomong kayak mau bayarin ini gitu. Gue memang nggak suka kalau dijanjiin gitu kan, walaupun gue bisa bayar sendiri. Yang mending bilang aja dari awal. Mendingan frontal aja dari awal maunya. Frontal aja. Oke. Kalau misalkan gue pengen makan tapi nggak ada duit gitu kan, bilang. Nah terus gue bilang kayak gitu, kasihan banget ya lu gitu. Nanti dia masih nungguin di bawah ternyata. Ya udahlah abis itu, yaudah kita butuh bicara kata dia gitu. Jadi dia marah-marah tuh biar seolah-olah gue yang salah gitu. Terus ya udahlah, udah nggak apa-apa kok gue ikhlas kok gitu. Nah gue ikhlas bayarin lu gitu. Pokoknya banyak deh kalau dating, soal dating. Gila ya. Sampai sekarang lu masih aktif dating? Enggak, sekarang enggak. Kenapa? Ketemu nggak tahu lagi muak aja gue, kayak udah capek aja gitu. Cuman swipe aja. Swipe. Oh. Gue tuh lebih suka swipe gitu. Kayak lagi mungkin kalau lagi mood, iya bagus lah. Swipe chatting gitu. Kalau lagi bener-bener bete banget, kalau enggak mendingan gue ke mall sendiri ngopi, ya nggak sih? Iya. Kalau lokal? Lokal, gue nggak laku sih sama lokal, gue nggak tahu. Emang iya? Iya gue ngerasa gitu aja. Tergantung foto lu kali. Lu pasang foto lu yang di IG dong. Enggak, maksudnya kayak lo tau kan gue apa? Maksudnya beda dari yang lain gitu ya. Kalau apa bedanya? Enggak ada. Warna kulit. Oh. Kayak secara lu. Secara Iya kayak cebul istilahnya. Cebul. Selera bule. Warna kulit, terus no big boobs, gitu kan? Ya. Terus nggak selera koko lah ibaratnya. Iya benar. Kan sekarang lagi zaman tuh, makanya gue pikir banyak yang lu ngapa sih nyarinya bule? Gue nggak nyari bule emang. Tapi pasti ada kan kalau misalkan, ya masa nggak ada 1-2 yang match gitu lokal yang dating. Apa emang dari lu juga sebenarnya nggak ada interesting sama orang lokal? Itu juga mungkin ya. Tapi bukan berarti gue rasis ya. Enggak lah, itu nggak rasis. Iya makanya. Gue terakhir pacaran sama orang lokal tuh orang lokal itu waktu jam sekolah juga. Hah, sekolah? Terakhir iya. Anjing lama banget. Terus ya udah, habis itu gue pikir gue awalnya nggak bisa bahasa Inggris. Dari situ gue ya udah belajar lebih intens ke Inggris gitu. Apalah. Bahasa Inggris ya udah jalannya bule-bule, walaupun gue cuma temen. Gue lebih suka berteman sih sebenarnya. Kalau sama orang bule jadi kayak wawasannya lebih luas, pemikiran kita tuh lebih open mind gitu kan, nggak terlalu kayak orang Indonesia judge by cover, cewek apaan nih gitu. Gue dulu pemikirannya kayak gitu, ceweknya pakai baju gini nih seksi, cewek nggak bener nih, pasti cewek nggak bener, kan bukan berarti ya. Iya, itu kayaknya kayak semua pemikiran orang sebelum berkembangnya teknologi, gua rasa kayak gitu semua. Karena sekarang kan udah kebantu teknologi aja, plus platformnya udah mulai banyak, jadi orang tuh sekarang kayak orang yang dulu nggak bisa menyuarakan dan mengeluarkan pikirannya tuh sekarang udah mulai ngomong, udah mulai keluar, malah ada yang jati diri gue kayak gitu, gue nih orangnya pemain dan segala macam. Tapi jangan salah, orang yang kayak yang bilang kayak gitu bilang open minded itu belum tentu open minded sebenarnya. Ya makanya kan tergantung. Itu tuh bisa kita harus ngebaca orangnya dulu sih, kayak ngobrol person to person gitu ya. Jadi bener-bener. kita bisa tahu ini orang minded nggak sih atau cuman ngomong doang gitu. Orang ngomong doang semua orang juga bisa ya. Ngaku open minded. Kalau open minded sih lebih cuek ya, kalau menurut gue lebih kayak nggak terlalu ngurusin hidup orang ya. Ya udah have fun aja, enjoy. Iya, lu kalau mau enjoy ayo gitu. Nggak usah banyak bacot, mikir kemana-mana gitu kan. Biasanya orang kan baik mikir, baik bacot. Ya di Indonesia gitu sih kebanyakan ya. Makanya tapi nggak di Indonesia doang, sebenarnya bule juga ada yang begitu kayak. Yeah. Gue tiba-tiba ada di Facebook itu bule, kamu kayak nggak respect diri kamu sendiri, kamu posting, hey bro ini tuh kerjaan gue gitu. Bule juga ada yang nggak open mind gitu. Dan gue punya teman juga, gue kenalan dia udah lama di Indonesia, jadi pemikiran dia tuh ikut orang Indonesia gitu. Jadi physically bule tapi pikirannya Indonesia gitu. Gak semua, kalau orang Indonesia udah open minded sih keren banget sih menurut gue, lebih enak gitu bergaulnya tuh lebih kayak lu brengsek aja gitu, tapi asal jangan usik orang. Susah 270 juta something. Iya, nggak semudah itu zaman sekarang tuh kayak orang tuh kayak serba salah sih. Banyak orang yang kayak gue nih orangnya open minded nih, tapi ada background misalkan keluarga gue, terus nanti ada siapa lagi, jadi kayak gue nggak bisa nih, gue ada di tengah-tengah gitu. Ujung-ujungnya malah jadi kayak
ya udahlah gue jadi 2 orang aja gitu. Tapi bisa stres kalau orang kayak gitu tahu. Kalau nggak bisa ngontrol psikisnya sendiri, kalau yang bisa is oke gitu kan. Kalau gue menurut gue ya terlalu open minded karena keluarga gue orang zaman bahla banget lah. Nggak masalah sih, mereka kan nggak turut campur sama semua yang lo lakukan. Iya, tapi mereka kan kayak hey jangan begini, hey jangan begitu. Ya nggak gitu apa-apa, itu kayak ya udah lu dengerin, nggak usah lo lawan. Iya bu. Dulu gue orangnya tuh yang kayak ngawan nih. Diketak banget, gue udah mau berontak kemana-mana. Jadi sekarang gue lebih santai. Ya udahlah, gue justru gue ajarin yang penting kak, mama tuh nggak minta orang lain, minta uang atau apa gitu. Nggak mau nyusahin orang. Bener. Terus ya kita pokoknya waspada deh gitu, percaya aja gitu. Kan mereka kan kayak iya kalau udah percaya kan ya tinggal lu nya aja kan. Percaya iyalah pasti. Iya, memanfaatkan kepercayaan itu atau enggak. Ada cerita buruk apa lagi dari dating lo? Kalau dating cerita buruk nggak ada buruk sih, emang gue aja yang bikin buruk mungkin. Kenapa kok lo yang bikin buruk? Iya, kayak tadi itu. Kayak misalkan kadang ada yang ketemu yang cupu banget, guanya aduh cupu banget ya, ntar lu nya? Enggak, yang tadi memang soal pembayaran lah ya gitu kan. Itu oke lah. Kalau misalkan bocahnya yang kayak ada yang malu-malu, kadang bule ada malu-malu. Malu-malunya di jalan tutup mata gitu malu. Bukan, ngomongnya tuh kayak mungkin nggak terlalu aktif kali ya, jadi kayak nggak berani natap muka gitu. Terus ngomongnya tuh kalau nggak ditanya nggak ngomong gitu kan. Gue jadi habis gue kan orangnya bawel ya. Iya. Jadi gue ikutan diem. Coba tuh diem terus deh, nggak usah diajak ngobrol. Terus iya, kita ketemu. Gue pernah kayak gitu main handphone gitu. Gue aneh banget nih. Abis itu next, aduh kamu harus ini dong, gue yang ajarin gitu. Kok bule begini sih gitu kan? Itu masih muda kali bolehnya. Mungkin kali ya. Emang kan ada namanya bule kan cuma beda rasnya doang kan. Sama kayak Indonesia beda rasnya doang. Environmentnya juga sih. Kira-kira yang ada di sekitarnya itu kayak gimana? Dia ngikut biasanya. Kalau bulenya yang kelasnya udah ekspat sih nggak mungkin sih, pasti bacot sih. Bacot. Kalau gue ya lagi gitu. Sekarang lebih ke pengen balik lagi ke dulu, karena kan gue dulu orangnya tuh gampang bersosialisasi. Emang lo ada di titik di mana lo susah bersosialisasi? Why? Dimana gue dulu gue nggak berani kayak misalkan keluar sendiri gitu. Even ke depan gue harus sama temen. Even gue beli pop es. Beli pop es? Bener. Beli pop es doang? Iya, beli pop es doang. Gue harus boncengan sama temen atau kesini yuk. Karena? Gue nggak tahu, itu zaman duluan. Itu pas sekolah ya? Malu gitu, nggak ada kepercayaan sendiri gitu. Misalnya jalan belum mengerti make up kali? No, gue nggak tahu udah bisa make up itu. Tapi gue kayak nggak pede aja kalau sendiri, terus kayak malu, kayak orang tuh ngeliatin gue. Nggak tahu itu mungkin ada sesuatu atau apa sih? Orang ngeliatin lu? Iya, feeling tuh kayak. Lu pakai baju nggak? Gue pakai lah gila. Gue kayak feeling orang ngeliatin gue, jadi kayak gue malu. Habis itu, tapi gue bersosialisasi gitu, gampang ngumpul sama temen semuanya. Dan sekarang gue lagi di fase yang dimana gue coba mencintai diri sendiri gitu. Karena gue dulu sempat depresi, sempat stres juga. Oh, sempat depresi juga? Itu sempat karena gue bucin? Oh, 3 alasan ya. Apa? Bucin, gak ada kerjaan, problem keluarga, lengkap banget gitu. Terus depresi, terus gue kayak botak gitu loh. Botak? Iya, jadi kayak rambut gue bener lu pelontosin gitu? No, pelontos. Gue gak pelontosin diri sendiri gitu kan. Iya dong. Maksudnya tuh rambut tuh kayak orang amit-amit ya, kanker gitu dipegang tuh. Kemo, kayak orang kemo kayak gitu orang kemo gitu. Tapi itu gak penyakit sih karena ya emang dari lu nya aja kan? Iya, karena stres gitu. Terus depresi 5 bulan tuh gue sampai yang kayak gue susah bersosialisasi. Habis itu ya udah gue coba gue nggak mau kayak dulu lagi, gue harus berubah. Gue coba cintai diri sendiri ya, hangout sendiri, ngopi sendiri, kayak orang gimana sih lu berteman sama diri lu sendiri. Karena gue juga kayak gitu orangnya. Lu kayak gitu? Makanya kan gue tanya lu Sagittarius, karena gue Sagittarius. Biasanya orang Sagittarius itu nggak peduli apapun, yang penting senengin diri lo sendiri gitu. Makanya gue tanya, ternyata lo Gemini. Gemini tuh punya 2 karakter ya? Ya mungkin itu ya. Kalau gue nggak ada 2 karakter, ya gue kayak gini. Makanya gue kalau kemana-mana tuh sendiri nggak terlalu problem lah. Kalau misalnya gue mau kemana enjoy ya. Enjoy aja. Nah gue dulu nggak bisa kemana-mana, ke depan rumah juga nggak bisa. Sekarang gue lebih kayak
nongkrong ke mall sendiri, kayak ngopi misalkan kayak gini kan, Iya. ngopi sendiri, terus even traveling kan di Lu Bali. traveling juga Iya. sendirian? Walaupun gue stay sama temen gue, tapi gue jalan-jalannya sendiri Nah, gitu. temen lu diem doang? Temen gue kan ada anak, jadi dia nggak bisa. Jadi Iya, gue paham. bukan berarti gue stuck juga sama dia gitu di situ aja. Gue Iya. pergi kemana sendiri, ngopi apa nge-wine gitu sendiri. Itu lagi di fase itu sih sekarang, dan susah apa bersosialisasi ya jadinya gue kayak ketemu orang atau ngobrol itu lebih susah sekarang dibanding dulu. Apalagi ngobrol yang sampai deep gitu ya. Ya susah kalau gue orangnya tuh kalau misalkan pertama ketemu gitu ya, kecuali kayak kerjaan kan, kita harus mau nggak mau harus paksa, Profesional. harus paksa diri sendiri, harus kayak bawel apa. Pertama ketemu gue pasti diem, gue ngeliat dulu karakter orang, ini orang banyak bacot atau enggak nih gitu kan. Kalau banyak bacot pasti enak dong. Biasanya ada orang diem, kadang gue ikutan canggung ya. Ada orang yang emang bawel tapi ketika ketemu orang baru diem. Nah itu emang gue kayak gitu. Misalkan beberapa menit atau satu hari gue butuh lihat dulu karakter orang ini gitu, nyambung sama gue gitu, atau gue harus ngomong hati-hati sama orang ini gitu. Jadi lihat karakter orang ini dulu gitu. Makanya gue susah bersosialisasi. Kalau dulu kan gue apa aja orang diem juga gitu kan. Jadi kayak ntar orang pikir kan so kenal so deket banget nih orang gitu kan. So Iya, makanya gue sekarang ya udah, gue sempet berpikir coba gue punya kembaran atau pemikiran yang sama orang kayak gue gitu. Jadi kayak punya temen gitu. Iya benar juga Jadi sih. gue sekarang ya elah berteman apa semuanya sendiri. Tapi kan lu maksudnya gini, lu kan pasti ada dong kayak ya at least temen lu yang kayak ya temen deket lu lah, ya apapun itu. You name it, kayak ya temen deket lah, atau temen sharing, apapun profesinya, atau sesama model, atau dia apa, pasti ada kan kalau yang sesama deket model, gitu. Gue dulu pernah sih, tapi kayak satu kos gitu. Kita nggak ada fighting, nggak ada masalah. Cuman gue pikir karena job mulai nggak ada gitu Berdua kan. gitu. Dua-duanya nggak ada job maksudnya? Enggak, no, dia ada. Cuman kan gue nggak enak juga kan. Job mulai nggak ada, akhirnya gue balik ke sini, balik ke Bekasi. Karena gue takutnya, namanya freelance ya kan, takutnya nggak bisa Tiba-tiba, bayar, iya, gitu, nggak nggak enak. enak. Akhirnya gue nggak berantem sama temen gue yang pernah satu kos. Terus gue bilang gue mau balik lagi ke Bekasi gitu. Terus dia nanya kenapa gitu. Gak ada masalah sama dia, pikir mungkin ada masalah ya, atau gue salah apa kok sampai Ina pergi gitu. Gak, gue balik sini tapi gue nggak ngasih alasan gitu, nggak ngasih alasan. Bukannya itu malah tanda tanya buat dia? Sebenarnya sih itu, cuman gue orangnya gitu, ngerti gak sih? Kayak, lo nge-keep ya? Gue lebih baik yang daripada gue nanti gara-gara ekonomi gue berantem, jadi gue nggak bisa. Gue bilang gue pengen kumpul keluarga, gue gituin aja. Ya kalau alasan itu udah nggak bisa. Cuman dia kayak mungkin kok tiba-tiba. Pasti dia kan bingung kan, karena tiba-tiba lu kok ini. Harusnya sih kalau dia peka bisa ngerti dong. Kayak ini kayak lagi belum merasa pijo, ngerasain lah gimana. Ya gue udah bilang sih pernah, cuman kan nggak boleh. Gue tipe orang yang ngeluh mulu gitu, apalagi gue denger orang ngeluh. Iya, denger orang ngeluh aja gue kayak, aduh ngapain sih lu ngeluh depan gue, nggak usah deh gitu. Iya beneran, gue juga bisa. paling benci orang ngeluh, tapi gue suka ngeluh, tapi gue ngeluh tapi kayak pas nggak ada orang gitu kayak anjing. Iya itu lebih jadi gue sendiri aja, jadi gue nggak usah. Jadi kalau misalnya kita ngomong depan orang kan, kayak gue nih pengennya gue ngasih energi positif ke orang yang ada di sekitar gue. Jadi gue kalau misalnya gue depan orang ngeluh tuh kayak nanti orang liatnya nih orang kayak ngenes mulu dah iya, gitu hidup kan. segan mati tak mau. Ya mending gue ngeluh pas gue sendiri aja. Anjir, gue kurang ini. Kok dia bisa ya? Kayak gitu sih. Iya, ada temen gue juga yang sekarang masih gue kan orangnya nggak suka yang namanya chatting lagi apa lu atau apa gitu kan. Oh, basa-basi gue suka, lebih baik kayak gini nih, ketemu ngobrol langsung gue ngomong gitu daripada kayak ketemu yuk gitu. Atau lagi apa gitu, chatting gue nggak banget gitu. Makanya mungkin temen gue atau mungkin ada yang bilang ini cuek banget, nggak pernah gue komunikasi sama dia atau apa gitu, karena gue nggak suka. Gue lebih suka yang ketemu, ngobrol, hangout gitu. Oh iya. Kalau memang sama teman gitu kan lebih bagus gitu kan, ngobrol langsung bener. daripada chatting atau apa basa-basi lagi apa ini. Bingung dong, ngerti nggak sih? Bener. Bahasa apa lagi nih gitu kan? Iya, lu mau ngomong apa? Chatting nggak ada habisnya gitu, kayak ya udah gitu-gitu aja. Iya, makanya dia bilang kesini dong kos bareng. Gue nggak mau, gue takutnya nggak bisa bayar. Ya. Walaupun gue bisa bayar, cuman kan gue tahu banget freelance, gue nggak dikit gitu. Ya. Dan kan nggak ada pegangan. Kosan model tuh beda ya, mau kosan karyawan ya. Nah itu dia makanya. Terus gue dia bilang
udah santai aja gitu. Nggak bisa tetap, Dia nanti lebih malah jadi muda. masalah. Dia lebih muda dari gue, udah santai aja nggak usah. Umur berapa dia? Yang nggak bisa, dia umur 19. Anjrit, Iya. serius. 19 kata gue. Ntar off the record lo cerita ya. Terus gimana nih, gue udah potong nih. Ya. Ya kalau 19 tahun udah jadi mobil, berarti dia. Sebenarnya bukan model dia, DJ sekarang. Oh DJ sekarang. Iya. 19 tahun jadi DJ. Iya. Tuh jangan sampai polos-polos banget tuh. Habis tuh. Enggak lah, dia dewasa dibanding umurnya. Ya kalau dilihat kan karena banyak kasus yang kayak gitu, maksudnya. Mungkin sekarang udah 20 ya. Ya katakanlah dulu gue pernah beberapa kali soalnya kerja sama orang yang umur-umur segitu, itu udah gak ada profesionalitasnya, nggak on Kan udah time. ada, no dia, gua kadang gitu Iya, sih, kayak maksudnya- dari pengalaman gue, lu harus on time. Iya, gitu. soalnya kan kalau di lo model punya beberapa list, misalkan ini fotografer yang begini, di fotografer atau di corporate biasanya punya list juga nih siapa aja nih model-model yang blacklist nih, yang tidak bisa ditolerir, yang kayak misalkan dia nggak profesional, cancel dadakan, ini segala macam gitu. Pernah ada yang dikasusin kok. Kalau misalkan cancel dadakan gue sih nggak pernah ya, tapi kalau misalnya kayak tadi tuh telat, tapi harus ngabarin, gue agak telat ya kayaknya. Ya mending dikabarin. Kalau misalkan dadakan tiba-tiba di hari H cancel, itu gue nggak pernah. Gue pernah banget. Itu lagi event anniversary gitu kan. Terus modelnya malam mabuk, mabuk. Besok bisa bangun nggak? Bisa kak, bisa. Jam 9 hilang, nggak ada kabar. Acaranya jam 8 udah opening, 9, 10 udah mulai start, nggak ada kabar. Terus jam 11 ngabarin, aku baru bangun kak, masih sempet nggak, masih boleh nggak? Karena ada waktu itu ada 2 sesi kalau nggak salah, pagi sama sore. Oke, bisa sore, iya. Terus nggak, oke iya sore ya. Terus ditungguin dong. Duh, model pengganti nggak ya? Terus nungguin dia kan, karena kita masih hargain dia. Hilang dong. Hilang lagi dia. Hilang lagi. Ini sendiri tapi hilang. Bener. Aduh kak, maaf ya kak, nggak bisa datang. Oh ada tuh model kayak gitu sih. Itu maksudnya, ketika lo nggak bisa jaga profesionalitas lo, jadi kayak sayang aja branding diri lo tuh kayak berkurang aja gitu. Jatuh ya. Kalau apalagi gue sih korporat soal tuh. kerjaan nggak bisa ya, kalau misalkan gue kalau misalkan nggak bisa tidur nih, kerjaan pagi, gue lebih baik nggak tidur. Kayak misalnya udah telat jam 2, kerjaan pagi jam 6, kemudian gue nggak usah tidur, gue datang ngantuk-ngantuk, tidur di mobil atau di lokasi daripada gue telat gitu, atau daripada gue nggak datang. Oh iya. Itu harus ngabarin sih sebenarnya. Iya, dan lebih parahnya kalau corporate, kalau kita one on one ya, misalkan katakanlah private segala macam, gue nggak butuh hitam di atas putih, ini ada hitam di atas putih loh corporate. Jadi kalau dia nggak datang, dendanya tuh berapa ratus kali fee-nya. Iya, dipotong lagi. Iya, ini berapa ratus kali? Ratus. Ada fotografer yang gitu, tapi ada yang enggak sih. Gue pernah Iya. fotografer, apalagi fotografer luar negeri ya, orang bule kan janjian jam segini gitu, On time. on time. Terus akhirnya gue masih pertama sama orang bule tuh photoshoot tuh, gue masih kayak ngeremehin gitu loh. Gue bilang jam segini, terus gue telat. Dan gue nggak ngabarin waktu itu. Terus orang bulenya agak kecewa, ini kita jam berapa dan datangnya jam berapa nih gitu. Aduh sorry banget ya. Terus gue bilang yaudah nanti kamu bakalan, ya menurut saya gue nggak ngomong lah, gue bakalan datang, tapi ya udah gitu. Dia udah marah-marah, sorry banget ya telat gini ya, kamu tahu kan Jakarta macet kan, digituin kan. Kata gue nggak enak banget. Terus habis itu gue harus profesional, gue harus bikin dia happy dari itu kan. Gue harus fresh, harus posenya bagus, terus biar dia rasa kecewanya tuh hilang. Nah udah pose-pose terus dia ya tapi aku beruntung sih, kamu nggak perlu yang lama-lama karena ada model yang posenya butuh waktu lama gitu. Tapi aku udah maaf ya gitu. Dia maaf Ngertiin. Karena gue ngasih pose yang terbaik gitu kan, kerja yang benar-benar kerja pose ini, nggak perlu yang diajarin begini kan, ada model begitu kan, yang masih awal-awal. Dan gue harus pose dia happy, ya udah nggak ada kecewaan, bayar sesuai gitu. Kalau misalkan kita telat ya udah, kita harus kerja yang bikin dia happy, posenya harus maksimal mungkin kan. Bener. Lu kalau misalkan ketemu sama yang kayak gitu-gitu terus bule, terus kayak dia ngajak lo untuk punya hubungan yang serius, dan kayak dia mungkin punya
kayak janji gitu kalau oke, kalau lo mau sama gue bawa ke negara gue gitu, lo mau nggak? Gue nggak mau kalau fotografer. Ya Karena- udah, kenapa emang bedanya apa? Gue nggak tahu kenapa ya, karena fotografer itu ruang lingkupnya itu kan model. Gue nggak tahu dia ngomong kayak gitu ke gue doang atau ke semua model gitu. Lo insecure apa kayak dianya nanti punya di luar sana, di luar lu gitu ya? Kalau Ngomong. insecure sih enggak, tapi gue karena gue tahu kali ya, feeling gue kuat aja gitu. Iya, iya. Ada sih satu bule gitu. Ada Mhm. dari Itu negara mana? Fotografer bule juga dari negara mana ya, gue lupa. Ya udah pokoknya Pokoknya luar lah ya. Prancis kayaknya. Prancis lagi. Prancis. Lu gak kapok. Iya kayak kebanyakan Prancis. Lu gak kapok. Mana bukan Prancis. Mana sih gue lupa banget sumpah. Dari tadi udah gede-gede Iya Prancis kayaknya aja. Prancis deh. Tunggu-tunggu Prancis lagi. Dia bilang, Iya. ya aku kayak I love you apa. Iya karena gue I can smell the bullshit gitu kan. Terus ya, Aduh. oke ya aku mau sama kamu tapi nggak yang kita intens ya gini-gini gitu. Maksudnya dia tuh kayak modus aja biar gue tuh selalu mau foto gitu. Maksud gue nggak perlu lah gitu kan. Iya. Dia Ada mau yang modus kayak gitu ya? pacaran tapi nggak mau yang posesif gitu. Gue bilang oh iya gue iyain aja tapi gue tahu lah bullshit gitu kan. Di situ gue iya oke gitu. Dia I love you lah, hey baby sweet girl gitu kan gue Baby sweet gue kan girl. kayak gimana sih modusnya orang Indonesia tapi di translate translate. kayak Anjing, udah gak ada lagi orang kayak gitu pernah gue nggak mau karena ruang lingkupnya tuh model-model seksi dan teman-teman gue udah pernah foto gue nggak mau. Ya kalau misalnya dia cuma fotografernya freelance tapi dia sebenarnya expat kerja di corporate kan salah dong. Nggak, lebih bagus gini aja, lebih bagus kita ada hubungan bukan relationship, hubungan kerja. Kalau itu gue lebih menghargai daripada hubungan relationship bisa putus bisa ya nggak sih foto-foto kita atau apa. Kalau purely expat ini lu kenal lah katakanlah, iya gue bukan fotografer nih misalkan, gue foreigner, ayo gue mau serius sama lo, lu ikut ke negara gue gitu. Belum pernah sih. Misalnya kan gue Oh, tanya misalnya, misalnya. gue nggak nanya pernah apa Kalau enggak. misalkan ya why not gitu kalau dia mau serius kan. Berarti is okay ya ninggalin keluarga lo. Right, oke. Pamulang Pemalang. Enggak, rumah gue di Astaga. sini, Bekasi. Gue Oh, orang iya. Bekasi sekarang. Tapi nggak baru pulang kampung? Nggak baru 4 tahun gue udah nggak pulang kampung. Tapi ada kan, maksudnya rumah di kampung ada? Rumah di kampung ada, jadi kayak villa aja gitu. Oh, Juragan Villa. Maksudnya kayak buat tempat nginep kita balik. Terus kalau udah kesini Oh. kosong, ini kan kayak villa kan? Ya tapi kan ada kayak keluarga besar di Ada masih di kampung semua. masih semua di sana. Gitu. Gue nggak betah sih di kampung, sepi ya. Iya, Bekasi udah paling bener ya. Iya sih. Jakarta sebenarnya oke, cuma harga sama apa ya, lingkupnya tuh udah Sibuk banget. iya udah kayak hektik gitu loh. Bekasi Iya. tuh masih ada sisi tenangnya gitu, terus masih enak. Kalau di Jakarta gue jujur aja kayak buat dunia malam gitu misalkan kayak Iya, jelas, club, gitu, jelas. oke. Tapi kalau buat stay menurut gue kayak terlalu apa sih bising banget ya kayak Iya benar. polusi terlalu rame gitu. Kalau gue lebih suka yang ini Bekasi juga sama, cuman masih kayak nggak terlalu kayak Jakarta kan. Nah, Maksudnya benar-benar. masih kayak gini masih ada asri-asrinya gitu kan. Jakarta udah nggak ada slot lagi buat kayak gini-gini, kayak udah aduh. Ya memang sih. Dan gue pernah pikiran tuh stay di tengah-tengah hutan. Ngapain lu stay di tengah hutan? Gue nggak tahu pikiran gue tuh kayak Kayak Pernah. over introvert lu. gue di tuh tengah kayak ada hutan. iya tau gak sih kayak dimana gue yang muak banget sama orang, Ada titik gitu loh. ada titik itu gue enak banget sama orang Karena? atau gue capek banget, gue nggak tahu kenapa kayak mungkin sering dihianatin sama teman, Wow. terus sakit hati sama cowok atau sama keluarga kayak udah kayak useless banget lah gue gitu. Terus gue pikir kayak gue ke Bali gitu kan buat nenangin diri, buat enjoy. Terus gue pikiran gue pengen stay di tengah hutan gitu, pengen banget kayak tenang gitu, hati gue tenang banget. Cuman gue pikir tengah hutan ntar gue diinin macan lagi. Iya lu jadi pakai pakaian tarusan yang sobek-sobek gitu kan. Iya, gue pernah sampai di fase itu, maksudnya yang sampai gue maksain buat dating gitu, ketemu sama orang. Gue ngobrol ya, gue maksain gitu. Gue bener-bener yang nggak mood banget. Gimana sih kalau misalkan lu nggak mood tapi lu harus ketemu orang gitu kan? Iya sih, Nah, beda-beda. terus abis itu
gue maksain buat ketemu dan enak banget gue nggak tahu enak, jadi kayak nggak nyaman gue ngobrol, tapi orangnya baik gitu. Untungnya orangnya baik, kalau orangnya baik, ngeselin banyak omong gitu kan, terus gue bener-bener enak tuh nggak nyaman ngobrol sama dia, nggak nyaman, terus gue bawanya pengen muntah. Pengen muntah, jangan-jangan bukan itu tuh gara-gara yang tadi tuh fase yang dimana gue emang lagi nggak mau ketemu sama orang-orang atau ngobrol karena pengen. Paham sih, lu pengen apa ya, pengennya lu maksain karena lu pengen berubah kan. Iya, jadi kayak aduh gue pengen banget ya, maksudnya jangan begini terus gitu. Iya. Karena capek. Itu harus juga, dari diri sendiri sih, nggak bisa. Nah iya, itu waktu itu gue pernah, cuman gue ya udah lah, masa gue harus begini terus ya sih. Benar. Kadang psikologi tuh kayak kita tuh harus bisa ngontrol diri kita sendiri. Betul. Bisa stres kalau nggak bisa kontrol. Kan banyak kan orang pembunuhan kan nggak bisa kontrol. Kayak bunuh diri, gitu, bunuh diri bukan pembunuhan, bunuh diri. Pembunuhan juga. Bisa lah, orang gara-gara kayak cuma diklakson itu ini bacot. Iya sih. Itu kan gila. Nah kalau misalkan kayak gitu-gitu tuh kan agak gimana gitu, kita jadi kalau ketemu orang baru tuh kan jadi harus ngerem dulu nih, ini orang gimana, baca lah ibaratnya. Iya, baca kan ini orangnya gimana ya, takutnya gimana ya, baru nanti kalau udah orangnya asik nyambung satu frekuensi baru keluar semua nih. Iya pasti, kita harus bisa ngeliat ini orangnya tersinggungan atau iya. Makanya kenapa gue hati-hati banget sama orang tuh kayak gitu, karena sekarang orang tersinggung tuh parah ya kayak dulu. Ya, makanya kita gini, misalkan gue ngomong sebagai bercandaan tapi lo ngambilnya serius. Iya. Tiba-tiba gue dibunuh di tengah jalan. Itu biasanya tuh lebih gila orang-orang kayak gitu sih. Orang sekarang tuh kayak ibaratnya apa ya, gampang emosi, gampang tersulut. Ini kondisinya dalam segala hal ya, nggak cuma dalam satu hal. Ada yang cuma kayak beda pilihan politik berantem sampai bunuh. Iya sih. Ada yang kayak beda pendapat sedikit di forum terus berantem. Ada yang kayak misalkan majikan sama pembantunya salah dipecat, dibunuh majikan. Ngeri banget kan sekarang. Iya sih, benar. Padahal yang salah dia gitu ibaratnya kan. Jadi kayak sekarang tuh kayak ibaratnya naik motor aja ya, gue tuh kalau misalnya ada orang ngeselin gue diem aja lah daripada ntar panjang misalnya kan. Gue nggak tahu dia siapa kan. Kalau dulu kan kayak anjing gitu kan. Disalip lagi. Gue juga sama sih kalau naik motor. Iya kan. Salip lagi. Gue nggak terima kalau gue disalip gitu. Iya kayak. Apalagi nyalipnya nggak pakai klakson, udah gitu nyalip sebelah kiri kan anjir. Gitu. Kan banyak orang-orang kayak gitu kan. Emang benar. Terus kalau kita mau kayak gitu sekarang kan anjing, kemarin ada yang ngebunuh cuma gara-gara diklakson, diincar gitu. Anjing, kan konyol. Maksudnya kalau mati karena kayak gitu kan, ya Allah, tidak terhormat banget. Mental sih, kita mentalnya nggak kuat, nggak gimana lagi gitu. Makanya gue juga mungkin mentalnya kalau nggak kuat gue udah kill myself gitu kan. Jangan. Sebenarnya kita kalau mau mikir ke arah situ, kita harus pikirin orang terdekat kita sih. Itu kita biasanya bisa bikin mikir ulang gitu loh. Ya kan posisinya gue waktu itu problemnya nggak ada kerja, problem keluarga. Ini tahun berapa sih yang kejadian ini? Gue kejadian depresi ini. Iya dong. 2018 mungkin. Baru banget dong. Baru banget. Gimana lu nggak ada kerjaan? Gue nggak ada kerja. Waktu itu karena bucin kan. Semua gara-gara cinta. Cinta itu bikin. Sekarang kemana pria itu? Pria itu masih. Sekarang gue berteman sama dia. Oh, it's okay dong, maksudnya berteman baik. Ya, berteman baik gitu kan. Gue udah forgive. Dia juga pernah physically gitu kan. Oh iya. Pernah sekali. Terus gue dendam banget. Ngajar nih orang gitu kan. Cuman sekarang gue udah lupain, gue udah maafin semua, udah gue ya udahlah gitu, udah berlalu. Itu gara-gara dia cinta, nggak tahu cinta yang cinta-cintanya banget. Karena kan gue udah lama banget, di 2013 gue terakhir pacaran yang bener-bener real pacaran zaman sekolah lah. Dan gue nemuin cinta lagi gitu. Akhirnya gue bucin, gue nggak boleh kerja ini, nggak boleh kerja itu sama cowok ini gitu. Akhirnya gue nurut dan sampai yang gue lupa sama keluarga. Akhirnya keluarga, lu gila ya gitu, lu kayak orang kepelet deh gini-gini. Keluarga sampai komen ya? Keluarga gue ya, sampai lu kayak orang kepelet ya gini-gini.
sama cowok sampai yang kakek gue meninggal aja gue di kampung gitu kan, harusnya kan ada selawatan gitu Iya. kan. Lu nggak ini? Gue selawatan, jadi nih di cowok tuh bule gitu, tapi pikirannya Indonesia ya. Oh bule. Pikirannya Indonesia banget. Emang. Jadi gue harus buru-buru pulang ke ini karena dia mau ketemu gitu. Akhirnya Iya. karena gue bilang ada selawat ini ya, di blok lah gue, di blok 3 kali sampai gue ganti nomor tetep 3 kali itu. Akhirnya gue mau pulang nekat gitu, bokap gue akhirnya komen, lu kayak orang gila ya gitu, kayak orang kepelet cowok gitu. Akhirnya gue problem sama keluarga juga dong. Benar. Dan gue nggak boleh kerja ini itu. Oh jadi ini berentet, maksudnya keluarga itu karena ini? Ya karena gue lebih berarti mikirin emang di pokok cowok. permasalahannya sih. Iya karena cinta kan gue. Kirain gue di ada ini. Iya akhirnya Yesus. gue nggak mikirin keluarga, nggak mikirin diri gue mikirin ini laki gitu kan. Akhirnya pas udah diputusin, bukan putusin sih, jadi kayak udah tinggalin gitu aja. Kalau boleh kan nggak ada kata putus, nggak ada kata kita apa gitu, udah gitu aja gitu. Akhirnya ya udah gue stres, gue depresi, gue benar-benar di kamar terus gitu kan. Terus sudah rambut mulai rontok. Dulu almarhum abang gue tuh yang masih hidup, gue megang kok ini rambut kok halus-halus ya gitu, kepala gue kok halus-halus gitu, halus-halus tuh gue curiga. Gue gini, gue buka ini apaan sih gitu, kok botak sih lo gitu. Gue kaget tuh, anjir, coba lihat cek. Jadi nggak cuma satu lokasi aja ya orangnya gitu. Banyak gitu ya? Banyak, tapi kayak polkadot gitu nggak sih? Anjir, tahu pitak-pitak gitu ya? Oh iya, botak-botak gitu, kata gue, udah kanker kali ya, gue pikirannya gitu. Anjir. Tapi namanya coy gitu kan, kanker kali. Terus gue ngaca, gue minta fotoin tuh waktu itu sebelah sini. Abang gue bilang, kok lu botak-botak gitu sih? Emang masih gue agak curiga pas mandi tuh, kok pas ditarik gini pas sampoan kok lepas. lepas, pas gue tarik set gitu kok nggak berasa. Udah ini akhirnya gue share di WhatsApp di story, temen gue juga pernah ngalamin itu karena lu stres gitu. Lu nggak boleh stres kan, karena dia ngalamin juga. Akhirnya bokap gue tahu, bokap gue pikirannya karena gue sering warnain rambut, catok rambut. Oh iya. Ya pikirannya ke situ kan. Iya. Akhirnya nyokap gue ambil apalah lidah buaya itu buat coba treatment gitu. Normal lagi, gue sampai gini, kalau sampai nih nggak nunggu ya gue stres, coba botak halus. Iya sih, Gue gue stres mikirnya. sampai ini nggak nunggu, gue botakin semua. Anjir, jadi bener-bener pelontos gitu, Iya, gue rata. udah pikiran gitu. Akhirnya pas udah dipakai treatment gitu, nunggu lah. Oh, alhamdulillah lah. Ternyata gue bukan penyakitan gitu ya. Ternyata karena stres, bener kata teman gue. Akhirnya gue waktu itu coba buat ke tempat yang jual mute-mute gitu karena nggak ada kerjaan. Apaan mute-mute? Mute-mute itu kayak bikin anting gitu, manik-manik homemade gitu ya, yang bisa dijual-jual bikin gitu. anting, bikin kalung gitu kan. Akhirnya gue coba buat bikin kayak gitu kan. Gue jual-jualin tuh, udah lancar. Ya udah, nggak boleh stres gue apa. Gue coba buat keluar sendiri apa. Udah sampai sekarang gue yang stres wajar itu yang kalau stres banget tuh yang lagi period ya cewek. Oh wajar itu gue stres banget, bisa nangis sendiri apa sendiri. Itu doang sih sekarang stresnya. Iya, ternyata itu sebabnya satu. Cinta ya. Iya, gue bisa separah itu lo ya. Cinta. Kalau soal bucin ya, itu berarti bucin terparah lo ya? Terparah ya selama hidup gue. Anjing. Dan gue sekarang nggak mau lagi. Ya? That's why gue nggak mau relationship gitu. Oke, makanya lu cuma ya sekedar. Tapi kalau misalkan gini, kalau lu HTS apa ya? HTS ya, katakan HTS. Apa lu dapet apa? Ya HTS kan sebenarnya kan nggak ada status ya, cuman Bener. gue lebih ke gini, gue mau jadi kayak cowok gitu. Hah? Gimana? Gue pengen jadi kayak cowok. Pengen jadi kayak cowok. Jadi pemikiran gue kayak cowok, ibaratnya. Cowok yang gimana? Cowok kan pemikirannya. Iya, jadi kan kebanyakan gue nggak judging cowok ya. Kebanyakan cowok tuh kan lebih logical ya. Benar, Kalau cewek berpikir secara feel. hati ya. Nah gue lebih ke situ, Jadi kalau misalkan suatu waktu gue feeling udah kayak fall in love gitu, terus cowok itu pergi, jadi gue udah nggak sakit hati gitu. Oh, maksudnya jadi lu sekarang udah mulai pakai logika kayak cowok gitu? Iya, gue coba buat logika nih.
ini bullshit atau gimana, karena kan cowok kan lebih ke sweet ya kan omongannya. Terus kalau cewek kan percaya aja ya cowok ngomong apa gitu kan. Iya, maksud gue itu kan secara mindset ya kan. Maksud gue yang gue tanya, apa benefit yang lo dapat? Benefit yang dapat ya itu nggak bakalan sakit hati lah. Terus lo ngapain jalan? Terus lo ngapain jalan? Ya fun aja gitu, just fun gitu, ngerti nggak sih? Tapi kan tergantung ya, kalau misalkan jadi gue mau bikin cowok ini yang suka sama gue yang gantian gitu lo punya, gue nggak mau yang gue kayak dulu. Biar cowok ini yang mulai duluan, jadi gue nggak pernah yang bilang sayang, nggak bilang perhatian, nggak gue kasih. Dan biarin lah cowok itu main di dalam permainannya gitu. Maksudnya lo punya kayak kepuasan tersendiri ketika lo bisa bikin si cowok ini kayak tadi gitu. Iya, jadi gue nggak mau yang kayak dulu. Itu kan lo nggak dapet apa, kayak misalkan katakanlah gini, kalau lo punya status pacar, lo bisa kayak maksa dia dalam tanda kutip nemenin lo kapanpun, terus jemput lo dimanapun, nemenin lo makan, nemenin lo nonton. Ini yang standar aja ya, yang standar. Enggak, gue lucu aja gitu. Ya terus gimana? Iya kan, bener kan? Iya. Kalau misalkan lo nggak ada yang kayak gitu, lo kan kayak agak sulit gimana sih ya? Gua dan lu tuh tidak punya keterikatan gitu, HTS-an. Ketika lu membutuhkan dia hanya dalam waktu tertentu yang lu lagi emang benar-benar membutuhkan dia gitu, itu kan kayak lu nggak bisa tanda kutip maksa yang tadi itu loh. Iya sih, cuman kan gue nggak butuh itu, ngerti nggak sih? Kayak mau kemana-mana karena gue udah kontrol diri gue, ya udahlah kayaknya kalau gue ada I have a lot money, nggak butuh yang kemana-mana harus. Jadi sekarang lu ada di titik a lot of money. Ya, I just thinking about the career ya. Aduh. Ya kalau gue punya banyak uang tuh gue ya udah ngapain gitu, gue harus kayak bucin-bucin nyari laki. Gue ya udah gue have fun aja sama teman-teman gue gitu. Jadi kalau misalkan, tapi beda sih kalau misalnya HTS gitu sama orang bule ya. Nah makanya, ini maksudnya lu HTS tuh boleh ya? Kalau misalkan bule tetap gitu kayak, you have a plan next week gitu kan, misalkan. Terus kalau dia ada planning, ya kita nggak bisa maksain juga. Sama dong kalau sama pacar gitu kan. Beda sama pacaran yang zaman dulu yang maksa, ayo dong sayang gitu, kita dating, kita jalan dong nonton. Enggak. Sekarang kan lebih kayak, ya udahlah udah dewasa. Emang kita harus banget gitu ya, kalau cowok nggak bisa kita harus. Kalau cowok misalkan nolak ajakan kita harus nangis atau apa? Kan nggak mungkin ya kan? Kan kita hidup belum barengan, belum married. Jadi kita nggak tahu dia aktivitasnya apa kan? Mungkin dia udah ada planning sama temennya atau sama keluarganya. Berarti lu selama ATS itu lu tidak sedip itu? ATS no. Jadi gue bisa kontrol. Sempet sih kemarin mau yang sedalam itu kan. Kayak udah mulai fall in love gitu. Oh, udah sampai. Udah hampir. Karena intens. Itu salahnya kalau HTS tuh kita kan nggak boleh intens ya. Kayak lagi apa, terus gitu-gitulah ya orang pacaran. Dan lu udah di titik intens. Dan gue udah bilang dari awal, gue nggak mau relationship gitu. Gue nggak siap buat itu. Kamu nggak boleh chatting aku every time gitu. Maksudnya gue udah bilang kayak gitu. Kamu nggak boleh chatting gue terus. Atau ya good morning apa itu nggak boleh. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak suka gitu. Dan ini cowok begitu, jadi kayak dia mau mainin gue nantinya. Oh iya paham. Terus habis itu karena kan cewek kan kalau terbiasa gitu kan, nih cowok ini mulu nih, chatting mulu nih, notif dia lagi. Akhirnya kebiasaan nyaman. Terus cowok ini dating sama cewek lain kan ada rasa jealous dong. Bener. Nah dari situ gue langsung pikir, oh ini fucking boy nih, fuck boy bahasanya kan. Oh itu hitungannya fuckboy? Iya, maksudnya kalau udah begitu kan, oh ini jatuhnya fuckboy nih, mau mainin cewek. Jadi gue udah pikir ke situ dulu, dan apa yang harus gue lakuin harus stop ada feeling ke dia. Udah dari situ ya udah kelar. Dia sama cewek ya udah nggak apa-apa gitu, that's okay gitu. Ya itu mungkin salah satu kelebihan dari itu tadi ya, HTS-an itu kan. Iya sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan nggak bisa kontrol cewek kan baperan ya. Kalau misalkan mereka atau si pasangan lo ini, lo udah kayak komitmen di awal nggak sih, kayak misalkan lo selama sama gue lo jangan ini.
gue paling nekanin cowok tuh gini, lu mau sama gue, maksudnya walaupun kita nggak relationship, jujur aja gitu. Maksudnya? Jujur aja, maksudnya jujur apapun yang lo lakuin. Kalau lu mau dating, lu mau it's okay buat lo gitu. Iya, lu mau dating sama cewek, lu jalan sama cewek, do something gitu kan sama cewek, tapi lu harus ngomong sama gue. Dan nggak ada, gitu. ya nggak ada kebohongan, maksudnya dia bilangnya mau tidur misalkan yang basi gitu, mau tidur ternyata dia masih online gitu. Dan sampai kepergok gitu kan, gue sering mergokin. Kepergok? Wah, gue sering banget. Tapi itu kepergoknya nggak sengaja kan? Bukan sengaja? Emang sengaja gue cari, gue nyari, gue nggak mau yang dibohongin, dibodohi. Lo pikir gue bodoh gitu? Paham. Kan curiga dong pasti kalau misalkan dia tiap hari chatting. Gila, lu bisa ya? Maksudnya lu tipe yang kayak seniat itu sampai nyelidikin. Karena gue nggak mau dibohongin. Tapi lu sendiri atau ada tim? At least temen lu satu gitu kayak gue bantuin gue sendiri gitu. Gue iseng-iseng tapi yang ujungnya, dan feeling cewek kan kuat, bener nggak? Bener sih. Karena ada hati itu loh yang iya, bisa. Feelingnya kuat. Ini kok gue kemarin juga feeling gue kuat, terus gue sedih, ternyata udah sama cewek, terus kenapa nggak jujur aja, nggak apa-apa, nggak usah santai. Terus lu langsung tembak ke dia? Iya, gue orangnya gitu, langsung gue tembak. Gue nggak marah tapi, cuman gue udah tekanin kan, gue dari awal lu harusnya bilang jujur. Terus dia kayak apa sih, kecewa, misalnya gue yang kecewa tapi dia kayak apa sih namanya, bodo amat. Bukan bodo amat, jadi ngerasa menyesal gitu. Oh, ya kalau itu udah lebih dari 2 kali 3 kali sama aja bohong dong. Enggak, maksudnya dia melakukan itu tuh udah 2-3 kali. Enggak, kepergok baru sekali kan, tapi gue udah tahu gitu. Ya minimal dia udah ada bibit. Iya, bibitnya sudah udah ada. Oh ya udah, jadi gue udah tahu. Terus dia menyesal, gue kecewa, dia menyesal, gue kecewa. Ya kebalik kan jadi. Jadi gitu. Terus dia minta maaf, ya that's okay, nggak apa-apa buat gue mah. Yang penting kan jujur aja. Tapi terus, kan, tapi terus. Terus dia bilang, iya tapi dia kayak menjelekan cewek itu gitu. Dia gila, dia baper gitu. Ih, udah tahu begitu kenapa, ngerti nggak sih? Ya, ngapain harus menjelekan buat pembelaan lo gitu. Buat gue nggak usah pembelaan, nggak apa-apa, gue santai aja kan. Gue orangnya, gue cool aja gitu, asal lo bilang. Terus dari situ dia bilang, kamu masih mau chatting sama aku nggak? Ya nggak apa-apa. Habis itu gue udah nggak chatting lagi. Berarti lu udah semenjak itu walaupun dia hubungin, ya udah sorry, langsung lu jelasin to the point. Kalau dia hubungin lagi, iya. Kita udah jelas, sudah semuanya jelas kan. Udah dijelasin dia gimana, kenapa sama cewek ini. Tapi kan gue orangnya nggak percayaannya. Jadi lo orangnya nggak percaya? Iya, jadi gue yang ya. Itu bagus nggak percaya tuh. Iya. Terus ya udah. Kalau seandainya kan udah nggak chatting lagi nih, seandainya dia mau chatting ya gue balas sewajarnya aja sebagai temen, dan gue nggak mau yang apa namanya kayak yang udah, karena udah kepergok, gue udah nggak percayaan itu ditambah bukti gitu kan, jadinya kan susah. Tapi lu kayak yang pas lagi ngelabrak itu lu tipe yang apa? Ngelabrak si ceweknya itu gak sih? Wah dasar. Enggak, emang zaman sekarang kan lah, gue nggak bego. Gue pernah juga di klub. Oh. Jadi si X ini the same person nih yang tadi. Different person ya. Oh beda. Sebelum ini berkali-kali gue mergokin nih cowok gitu di klub. Okay. Lagi dancing, kissing gitu kan depan gue, dan gila banget. Ini yang si bikin gue bucin. Oh, cowok yang ini 2018 gitu. Itu ya? Iya, bikin gue bucin banget. Terus gue pergokin, dan gue orangnya gak sebodoh itu kayak yang orang-orang langsung jambak, langsung apa. No, I'm not like that gitu kan. Terus gue cuman pegang aja tangannya nih laki gitu sambil lewat, tapi gue gak natap muka, gue pencet aja tangannya nih laki. Terus abis itu otomatis nih laki ngeliat gue dong. Iya pasti. Terus gue dancing di sana, dia bawa temennya gue kenal gue. Oh, sama-sama kenal ya. Nih cowok suka sama temen gue, otomatis dia datang ke gue dong. Oh iya, gitu paham. Terus nih laki akhirnya apa? Gue gini sama temen gue, lihat aja ntar juga ke gue gitu. Karena kita saling ibaratnya jatuhnya saling sayang, tapi selalu ada masalah. Dan gue cemburu wajar ya, sampai gemeter gitu kan. Tapi nggak langsung. Iya, gimana sih, orang sayang banget. Itu kalau lo pasti lo langsung dihancurin tuh lagi kan. Iyalah, anjing. Kalau gue enggak, gue langsung iniin cowoknya aja. Terus temennya dia tuh sampai takut gue berantem di situ. Cewek gitu.
enggak lah, gue berkali-kali mergokin dia gitu, mergokin apa Anjing, lu cheating. udah berkali-kali Iya, dari situ mergokin. jadi itu kenapa gue gak mau apa namanya falling in love lagi kan, sakit soalnya. Sekarang gue enjoy being single. Iya sih, maksudnya itu emang semua itu kan karena ada reasonnya kan. Jadi lu ada di titik sekarang nggak semata-mata gue pengen tren. Gue lebih suka Ada yang kayak gitu loh, lagi tren gini gue ikutin gitu. trending apa nih namanya, Kayak trennya tuh lagi sekarang orang nggak pakai status gitu. status. Orang kayak fun sendiri terus tapi jalan sama banyak orang, banyak cowok atau banyak cewek, terus nggak punya status sih. Ya kayak gitu, itu kan ada zaman sekarang tuh kayak gitu tuh kayak jadi tren gitu loh, ibaratnya dibanding dulu yang orangnya masih close minded, terus sekarang Mungkin ada masa-masanya sih ya. iya, kalau lu kan ada historinya, maksud gua tuh kayak gini karena ada reasonnya gua dulu diginiin. Kalau Kalau sekarang yang gua sekarang lebih ikut-ikutan jatuhnya. bener dan Nah, sih kalau gue kayak ngikut-ngikutin tren kurang ya. iya Karena kelihatan lah. ngerasa apa ya, ngapain gue ngikutin gini ya, gitu kan. Kayak misalkan fashion, ngapain gue ngikutin gini kalau gue nggak nyaman. Ya itu kalau itu balik ke masing-masing person. Kadang environmentnya juga mendukung si person itu melakukan itu gitu. Kayak kadang gue sering ngeliat tuh kayak ini model ini gue tahu dia ini jobnya dikit gitu kan. Terus kok dia bisa party sana, party Ya, sini. ada sesuatu iya, di balik. nggak lama pulang kampung. Lu pemantau juga ya? Enggak dong, gue riset. Kalau soal itu gue udah tahu. Gue harus riset kayak gitu. Itu Kan. tren zaman sekarang kan? Iya, karena ya, dulu gue paham. Karena kan gue juga ibaratnya gue kerja, gue tahu kapasitas gue tahu gimana caranya ngolah duitnya tuh gimana. Penghasilannya berapa? Penghasilannya berapa, Iya. lifestyle-nya gimana. Terus Dari kayak barang-barangnya. bener, dari barang-barangnya. Ya gue tahu lah, itu lagi tren sekarang, gue tahu yang maksud lu. Makanya gue ya gue cukup tahu, cuma gue kayak ngebaca aja gitu, ternyata ada gitu. Ya balik lagi ke masing-masing person sih. Sebenarnya bisa sih semua orang ikutin tren ya, menghalalkan segala cara kan ibaratnya gitu. Dan banyak yang kayak gitu. Nah ya, tapi kalau dipikir-pikir lagi kayaknya gue ngeliat dari dalam diri dia sendiri tuh kayak nggak happy gitu sebenarnya. Iya, kayak dia tuh melakukannya tidak dengan hati dan kayak menjadi orang lain. Gimana caranya dia pokoknya gue harus ngikutin ini gitu. Karena saing-saingan sebenarnya. Iya, dan banyak yang berantem juga ya. Nah itu karena lu punya barang ini, gue harus punya nih. Iya, gitu kan. Nah, itu yang zaman sekarang. Kalau gue nggak bisa kayak gitu, gue bisa aja tapi gue nggak mau. Nggak bisa yang ngikutin kayak happy di luar tapi inside gue sedih atau Setengah apa. mati ya, stres, depresi gitu. Iya kan, pasti kebanyakan gitu karena nggak bisa beli ini, jadi stres. Gue nggak bisa nih. Iya, harus benar, berbagai cara harus punya. Dia nggak mikirin gimana buat diri dia sendiri kan. Benar. Dan kalau misalkan dia udah dapetin, apa manfaatnya kan? Benar. Makanya itu Ntar ada lagi yang baru. balik lagi ke personal itu. Makanya kayak tadi, sebenarnya kalau misalnya gini, katakanlah lu kasaran gini, hidup lo mengalahkan segala cara supaya bisa mendapatkan pundi-pundi gitu misalkan. Ini kasarnya pahitnya lu jual diri misalkan, lu dipelihara atau segala macam, jadi duitnya tuh diolah aja, investasi. Tapi setahu gue ya, kalau misalkan uang-uang kayak gitu tuh lebih cepet habisnya gitu. Lebih kebanyakan mereka menggunakan untuk foya-foya sih. Iya, tapi kan ketika lu bisa, gue punya banyak, gue ada beberapa temen gue yang akhirnya hijrah juga ada. Yang sekarang jualan parfum Arab juga ada. Badannya tatoan tapi sekarang pakai cadar, parfum Arab kayak gitu-gitulah. Ada temen gue yang dia udah jadi, ibaratnya dia dulu pernah dipelihara terus sekarang Tuyul kali ya. dia dipelihara terus sekarang juga udah back to normal juga ada gitu. Maksudnya kalau dia bisa ngolah uangnya jadi bisnis tuh Iya sih bisa. sebenarnya. Iya, jadi bisnis bisa, jadi apa. Cuma kan terkadang orang nggak tahu ya apa istilahnya, kalap kali ya, kayak ini lifestyle-nya harus bisa ikutin ini gitu. Jadi ketika dia sudah selesai sama si katakanlah siapalah yang ngetip dia, habis dari nol lagi kan. Jadi ketika orang lihat dia pas lagi begini terus tiba-tiba ngeliat gini kan udah ada kelihatan langsung ngejudgementnya langsung orang. Apalagi orang Indonesia suka judgement. Iya, apalagi dia pasti mikir kenapa gue nggak begini aja, itu pasti Iya, kayak gitu kan. benar banget. Karena
dia ada uang banyak, di belakang gue ada yang selalu kasih, terus gue bisa tiba-tiba. ini padahal dia nggak butuh. Dia lebih mementingkan ke apa sih ya, lebih mementingkan followersnya. bukan followers dong. Apa sih, kebutuhan sama keinginan dia. Iya. Kebutuhan, Tapi ya? kan ada juga yang kayak gue pengen followers gue lihat gue kayak Iya sih, bener. Sampai bela-belain fake ya, kayak KW gitu kan. Iya, banyak sih kayak gitu. ada kan yang gitu itu zaman kan. sekarang kayak gitu. Menurut gue toxic ya kalau misalkan sosmed cuma buat ngeliat orang-orang yang punya barang branded. Ntar kan jadi stres, dia udah punya ini, gue belum punya ini. Sampai sekarang lihat handphone gue masih begini. Makanya gue tuh kadang suka, karena gue kan kalau ngobrol sama temen-temen yang model tuh enak, gue jadi kayak tahu personalnya nih, deep. Kan kita ngobrol deep nih kayak secara dalam banget, terus jadi gue tahu personalnya orang ini kayak gimana, personalnya orang ini kayak gimana. Jadi kayak gue tuh lebih tahu ternyata dia karakternya begini. Kan kadang ada yang kayak ternyata di luar sana begini, terus karakter aslinya berbeda gitu kan. Kalau yang emang real tuh lebih enak aja gitu, kayak oh ya ternyata dia kayak sesuai gitu loh, apa yang dia tampilkan di sosmednya adalah representasi dari dia yang di real life. Emang sih kadang kayak temen gue juga ada gitu ya kan, dan gue nggak suka banget yang namanya pencitraan kayak temen gue lah, ada lah ya. Tapi kan itu kayak bisa jadi ini loh, bahan jualan. Iya, paham sih. Itu demi followers, demi promosi dia. Naikin gitu. ratingnya dia. Ember, gue tahu jadi, banget. Yang di awal-awal dulu ratingnya misalkan one night stand 1 juta, misalkan kasarannya jadi 10 juta. Itu kan bisa kan? Iya, itu banyak banget, dan sekarang lagi zamannya cewek-cewek yang merubah muka, ya kan? Buat modal. Itu buat modal, gue paham karena gue coba buat paham yang di belakang dia mungkin ada tanggungan keluarga, ya kan? Terus dia nggak punya apa sih namanya skill, dan cuma bisa skillnya itu gitu kan. Dia punya modal misalkan operasi payudara, operasi hidung, mancung, terus suntik putih, itu kan sekarang lagi tren banget kan buat promosiin. Dan menurut gue ya wajar-wajar aja sih, gue nggak judge. Awal-awal gue mungkin lu ngapain sih gitu, ternyata gue ngeliat dari belakangnya juga dia punya tanggungan keluarga atau apa sih, tulang punggung ya, keluarga kayak gitu. Jadi dia mau nggak mau harus begitu demi penghasilan yang lebih banyak. Karena setahu gue kalau memang real model ya, real model itu apalagi freelance dan bukan catwalk gitu kan. Iya beda. Itu duitnya nggak seberapa sebenarnya. Dan kalau dilihat-lihat sekarang kan model banyak yang foya-foya gitu anjing kan. Dan apartemen 18 juta sebulan, anjing. Dan gue pikir I know ada something gitu kan, dan mereka lebih yang apa, pamer-pamer gitu kan, demi yang model lain lihat. Itu tuh ada kayak komunitas gitu loh sebenarnya. Maksudnya komunitas gitu? Jadi mereka berteman sama orang-orang yang memang satu jurusan gitu. Oh, yang satu frekuensinya sama nih. Lebih cocok kan lo bilang kan. Nah, iya. Mereka lebih cocok. Dan temen gue yang dulu nggak seperti itu pun sama gue sekarang udah nggak cocok. Jadi kayak beda lah, ibaratnya kayak OKB gitu kan. Iya, terus kayak ada arisan, party, terus ada yang cuma ulang tahun aja partinya kayak padahal dia belum tahu nanti makan apa gitu kan. Dia lebih mentingin yang kayak apa sih, demi dilihat itu ini tadi orang yang menter iya gitu benar kan. Nah kalau gue enggak, kalau gue ada ya gue beli, nggak ada yang ya gue nggak beli gitu kan. Emang gue kagak banyak duit gitu ibaratnya. Karena lo nggak jualan, karena lo nggak jualan. Iya mungkin ya itu ya, kalau gue jualan mungkin gue banyak banget. Bisa jadi. Kan. Tapi ini lo asli kan semua nih? Ya lu lihat aja gue. Nggak tahu kan kadang, karena gue pernah lihat gini. Gue tahu nih orang dulunya gimana, gue udah lihat nih plak gini, terus pas gue lihat ini loh beda. Malah gue udah lihat dia polosan iya. Purely kayak real natural gitu ya. Iya, purely atas bawah tuh buka gitu. Gue tahu ini, tapi pas aslinya tuh sekarang udah begini. Gue udah tahu bedanya di mana, bentuknya berubah di mana. Kalau gue masih asli semuanya. Alhamdulillah. Mungkin kalau gue udah di keep, mungkin gue ada sesuatu yang gak asli. Oh gitu ya. Iya. Bisa jadi ya. Kalau body gue lebih ke olahraga ya kan, gue sekarang itu bagus sih. Iya, sekarang gue lagi
giat-giatnya udah jadi kayak edit, tau gak sih? Bagus. Nah, sampai gue yang Tapi nggak lu pentingin. ya vegan nggak? Vegan. Gue coba buat vegan semenjak olahraga. Gue coba buat vegan. Gue nggak tahu kenapa makan daging tuh sekarang lebih kayak nggak interesting gitu loh, kurang tertarik. Yang pertama gara-gara gue kolesterol kan. Sama, gue juga kolesterol. Iya kan? Nah itu harus kurangin Itu parah daging. sih. Nah terus abis itu gue olahraga. Iya. Jadi itu rutin ya? Iya. Workout lah minimal. Workout ya. Sampai gue nggak bener-bener yang olahraga keras banget gitu. Karena gue pengen yang badan gue tuh yang beda. Gue nggak mau yang jadi. Badan lu udah bagus kok. Menurut gue belum sih sekarang ya. Lu Masih ngejar proses. apa? Lu mau six pack? Gue kalau kasih contoh serem kali ya. Iya, gue beberapa kali lihat apa cewek yang badannya bagus tapi ada yang six pack gitu. Tapi perut lu udah rata, maksudnya udah sesuai nih. Ya udah, lu mau ngejar apa lagi kayak? Gue kan ada target bulan Desember ya. Apa nih kalau boleh tahu? Gue photoshoot event harusnya bulan Mei karena COVID kita di reschedule. Nah, gue pikir gue naik dari 39 jadi 43. Hah? Ini apa? Naik berat badan. 39 kilo? Ya, Anjir, enteng banget. kurus banget, gue ngerasa kayak orang penyakitan. Anjir. Kurus banget, terus gue coba buat naikin 45. Akhirnya karena COVID gue makan tidur ya kan. Jadi gede. 43 lah ya. Enak nih udah mulai semok nih. Gue sengaja sampai 45. Karena gue target gue bodinya itu yang semok tapi kencang dan curve gitu. Curvy gitu. Oh, ya kelihatan lah Ya bentuknya. kayak orang Latin gitu kan. Terus udah itu gue gemuk lah nih kan. Gemuk, perut gue maju lah ya. Terus dari situ gue mulai olahraga jadi kayak bentukin badan gitu. Karena photoshoot ini kan big event ya, gue semoga aja ini fix gitu karena linknya bagus banget. Ini di reschedule dari bulan Mei, akhirnya di iniin bulan September Desember. Itu fotografernya tuh dari Amerika. Oke. Itu fotografernya tuh dari majalah internasional gitu yang dia kayak Playboy contohnya. Maxim ya, Playboy. Playboy luar negeri gitu. Dan pesertanya juga harus diseleksi fotografernya sendiri. Jadi kalau di sini kan ya udahlah siapa aja gitu. Kalau ini enggak. Ya gue nyaranin ke teman gue nggak tahu sistemnya kan. Coba dong ikut dong nih, gue share flyernya, ikut dong. Terus teman gue, iya aku udah pernah coba ini ikut ini. Terus dia mau coba lagi. Dia bilang udah pernah coba tapi gue gagal. Ya udah gue ikut lagi. Soalnya seleksi. Dia nggak bisa sembarangan yang kayak fotografer motoin model cabe-cabean. Iya. Dia harus ada hasilnya, portfolionya bagus, terus editannya bagus, terus yang model-modelnya juga harus bagus gitu. Jadi kayak pilihan lah fotografernya. Makanya gue nggak mau yang jadi paling jelek lah ya. Iya paham. Makanya kalau yang kayak kemarin kan gue sempet ngobrol sama Emma, dia kan ikut kenal gak sih Emma? Emma siapa? Emma Fedorova, FAM 2012 juara Girls Next Door-nya 2012 kalau Gak tahu kayaknya. Gue kan model mungkin baru. lo tahu, iya kali ya. Model baru 2000. Tapi enggak lah, untuk experience lo oke lah. Maksud gue menurut gue oke. Menurut gue nggak tahu kalau di dunia fotografi atau modeling. Dia ikut Maxim International Cover Girl tahun ini gitu. Iya. Itu nggak tahu sih sistemnya gimana, dia voting gitu dari berapa itu gitu. Kalau menang dapat berapa puluh ribu dolar gitu. Kalau internasional lo nggak interest coba-coba gitu? Gue interest tapi kan body gue belum pede gitu. Body gue masih kayak. Body lu sama Emma sama, malah lu lebih bagus menurut gue. Cuma Emma tinggi. Nah itu. Lu tinggi lu berapa? Nah tinggi gue 150. Oh nggak dapet. Ya, Emma tinggi banget. Emma 168 dia. Plus heels bisa 170. Nah itu makanya gue feeling kayak gue nggak tahu ya, makanya ini link kan bagus ya. Betul. Bulan Desember ini kemungkinan kalau misalkan body gue oke gitu kan. Ini fotografer yang dari majalah tersebut, kayak majalah-majalah yang internasional gitu, bisa kalau interest sama gue bisa masuk majalah itu gitu tanpa audisi atau apa mungkin, atau mungkin bisa photoshoot berlanjut gitu kan. Iya. Nggak cuma sekali photoshoot atau 2 kali gitu. Dan mereka juga bisa promosiin gue gitu di luar negeri. Iya betul. Jadi gue harus model tuh sebenarnya model yang benar-benar model ya. Dia tuh harus bisa jaga badan.
Betul itu yang susah ya. Jaga badan. Lo lihat lah sekarang model-model ya kan. Iya. Maksudnya yang oke lah mereka punya payudara yang besar gitu kan, muka yang cantik, kulit yang putih. Tapi kalau dilihat, gue nggak judge karena kan emang di Jakarta ini kan, di Indonesia ini kan kebanyakan sukanya yang begitu. Jadi tuntutan lah. Betul. Gitu. Dan tapi gue ngelihatnya tuh kalau gue sebagai fotografer gitu, gue ngelihatnya kurang gitu kalau buat photoshoot. Kayak ada. Udah. Terus. Kalau misalkan gue lihat kayak perutnya gitu kalau sebagai model kurang lah kalau menurut gue. Iya. Tapi kan fotografer ngeliatnya yang cantik, bener. yang payudara besar. Betul. Gitu. Dan gue paham sih. Dan gue lebih ke cocoknya tuh kayak yang di Bali gitu loh. Iya. Kalau di Bali tuh yang kan kayak selera bule ya, cebul. Putri Cinta. Oh, Putri Cinta ya. Tuh Putri Cinta bagus tuh kulitnya. Tapi dia kurus. Iya, dia kurus. Tinggi itu iya, bagus. Betul. Kalau gue lebih ke kayak apa ya? Mungkin lu kalau fotonya lu bagus kalau yang pose horizontal kali ya. Yang begini. Gitu, iya. Gue nggak tahu, kayaknya itu tergantung angle sih, bener. Iya. Karena horizontal, vertikal udah pernah gue coba nih. Ini gak bener-bener coba. Waduh. Gitu. Terus ya gue pengennya yang body yang susah banget sih, bener. Karena gue makan juga belum bisa dijaga, makan paling susah kan, nge-gym tapi gue masih makan ini itu, maksudnya yang kayak ciki-ciki atau apa gitu. Ngemil suka banget buat ngemil. Terus makan junk food, gue masih suka makan junk food masih, walaupun nggak sering, nggak kayak dulu. Itu kan susah banget kan. Nah itu gue harus jaga body, nge-gym yang bener-bener. Gue nggak tahu ini berapa tahun gitu jadinya gitu kan. Karena gue ngelihat kalau nggak tanpa suplemen itu susah bener. Apalagi bagian perut gitu. Iya, mau olahraga kayak gimana juga kalau nggak pakai bagian perut susah banget. Gue kemarin nanya itu harus pakai suplemen bantuan, dan olahraganya tuh harus keras banget. Bener. Dan gue semoga aja nih bulan Desember jadi sih. Amin lah, mudah-mudahan lah ya. Iya, karena linknya kan udah harapan gue banget gitu kan, selama corona gue nggak kerja gitu kan, ada paling make up paling ya 1 gitu kan, 1-2 lah make up, paling photoshoot belum. Iya paham. Balik lagi ke dating, ini pertanyaan terakhir deh, kayaknya udah 2 jam lebih anjir, nggak kerasa. Gak kerasa gue aja. Ini gue kayaknya ngobrol paling lama deh, 2 jam lebih gitu anjir. Sebelumnya gue nggak pernah 2 jam, tau udah 2 jam aja. Masa sih? Berarti harus ada yang cut sih. Iya makanya. Di awal-awal dengerin aja, nanti kayaknya gue ada sesuatu yang aneh. Nah, santai aja. Kita lihat aja nanti. Nanti kan gue share dulu kalau dengerin. Ya soalnya ini nih gue kayaknya agak kaku nih, gelagapan gitu. Iya, tapi lama-lama enggak kan? Santai kan? Lebih enak begini sih. Iya, makanya dulu santai aja. Pertanyaan terakhir, lu pernah nggak sih kalau kencan one night stand hilang? Kencan one night stand hilang? Iya, hilang. Maksudnya kayak nggak komunikasi lagi. Iya betul. Ya, maksudnya ya udah blocking, blok malah ngeblok. Wah pernah. Iya. Ya nges banget mungkin tuh cewek ngenes lah kan tuh cowok ngenes? Karena gue udah feel gitu kan cowok. Terus dating, gue kayaknya gue suka deh. Cowok itu nggak suka, pasti nggak mau dong. Dan mungkin dia nggak suka sama gue, terlalu banyak omong atau apa. Dibawa banget tuh cewek gitu kan, blok aja gue gitu. Gue pernah. Oh. Nggak cuma 1 kali 2 kali. Anjir sering loh. Ya nggak sering sih. Ya pernah lah. Pasti. Apa? Gue kira lo kayak orangnya ya udah santai dulu, pakai tarik ulur. Jadi nggak cuma yang first meet, terus masih ada lanjutannya baru. Ini ternyata nggak cocok sama gue, baru gue cut gitu. Biasanya tuh lebih seringnya gue nge-cut gitu. Oh, lo lebih sering nge-cut. Gue pernah sama orang Turki gitu. Wah. Terus dating lah, udah teleponan ya kan. Oh udah video call. Udah video call. Berarti udah lihat muka dong. Udah lihat muka. Call. Sebenarnya gue nggak srek ya, karena gue maksain banget gitu kan, kayak ya udahlah teleponan asik gitu orang. Tapi kok ketemu langsung kayak kurang srek banget tampaknya gitu kan. Maksudnya mukanya? Bukan, kayak perilakunya, cara ngomongnya tuh lebih nggak srek gitu. Oh beda sama di video call gitu. Cara ngomongnya, perilaku apa. Jadinya pas udah ketemu, abis itu gue bilang, aduh gue gak nyaman nih sama lo, sorry ya kita gak bisa
lanjut tuh gitu pernah. Tapi orang dating sama gue ketemuan abis itu lost contact juga pernah gitu kan, nggak pernah chat lagi. Sebelum ketemu yang chat mulu, ayo ketemu, udah ketemu hilang. Udah gitu aja. Gitu aja kayak ya udah biasa begitu kan. Kalau maksudnya gini, Amin tuh yang lu sampai open room terus cabut. Oh pernah, gue pernah. Itu maksudnya cabut aja udah, maksudnya kayak bangsat ini. Itu gue yang pergi. Bukan cowoknya. Bukan cowoknya, gue pernah dating kayak gitu, guenya yang pergi. Because he not yummy. Ada gitu ya. Ada kriteria yummy-nya gitu. Iyalah, pasti itu paling penting because he not yummy. Jadi gue gak nyaman. Tapi lu maksudnya cabutnya ngomong atau udah cabut aja dia? Gue bilang gue nggak bisa, gue harus pergi. Dan dia mau di sini aja, besok pagi kita kan pergi kan, nggak bisa malam ini juga. Udah gue bye. Padahal di sebelumnya lu nggak bicara gue ada acara atau apa gitu? No, enggak. Gue bilang free, bener-bener free. Terus dia bilang gue ditarik tuh, udah di sini aja dulu. Gue nggak nyaman dong. Iya sih. Udah nggak usah deh, gue nggak bisa, apalagi habis minum wine gitu kan. Oh, tipsi gitu ya. Gue baru kali itu berani banget sama cowok kan, karena minum. Gue nggak bisa di sini, gue harus pergi. Tapi lu nggak bilang kalau your sex is not good dan segala macam? Gue bilang. Lu bilang? Gue bilang, makanya gue bad girl banget di situ kan. No, I'm berani not lu bilang gitu? Gue bilang I'm not calm. You cannot make me calm. Terus habis itu, let's do it tomorrow in the morning. No, thank you. Kan udah ke second time. Oh gitu? Iya. I'm try one time, the first time gitu kan. The first time-nya oke, enggak? No. The first time gak enak. Terus oh shit, gue. He come, I'm not come. Terus habis itu, why gitu, gue nanya kenapa. Terus saya coba lagi. Sama lagi, ternyata bukan masalah di gue gitu. Oke, habis itu udah no I need go back home. Gue nggak bisa, dia mau. Dan kejadian itu maksudnya nggak cuma sekali atau sering? No, cuma dia doang. Oh, yang lainnya gue udah nggak. Biasanya yang kayak nggak sering sih, cuman kayak kebanyakan kan gue dating di mall makan gitu kan. Kebanyakan makan di mall kayak gitu yang tadi gue ceritain di awal itu. Terus jadi gue tahu tujuannya apa. Nah kalau cowok ini gitu, karena kita memang dia dari awal first chat itu udah langsung to the point. Nah enggak. Dia sopan, cuman terus kenapa jadi ke kamar? Guenya aja kan yang binal gitu. Oh, jadi itu lu yang request ke dia. Gue mancing gitu kan, let's drink wine together, karena bisa juga lo mancing. Iya dong, itu sekali dalam hidup gue tuh yang benar-benar berani banget. Terus habis itu ya udah gue coba, karena tapi gue harus telepon komunikasi itu. Oh itu 5 bulan gue komunikasi sama dia. Anjing lama banget. Iya. Tapi dia stay di sini atau di luar? Di Indonesia. Oh. Dia gue komunikasi sama dia 5 bulan dan belum pernah ketemu. Cuman kayak komunikasi, chatting, video call gitu kan. Akhirnya aku ketemu di klub, tapi dia sama cewek. Lah, maksudnya ketemu nggak sengaja, gue bilang. Ceweknya? No, aku sama cowok ini gitu. Gue bilang, lu kemana nih malam minggu gitu kan. Tapi gue nggak ada feeling sama dia. Oh mau ke klub ini gitu. Oh iya gue juga iya gitu. Akhirnya ya udah ketemu aja, tapi aku sama cewek, aku udah ada planning. Oh that's okay, gue udah aja. Terus kita ketemu aja di toilet gitu. Wow iya. Cewek ini juga baru kenal. Oh sama-sama baru kenal. Ya, gue tau lah fuckboy gitu kan pasti kayak gitu kan. Terus, oh ya udah say hello aja di toilet gitu. Akhirnya, I'm in the toilet gitu. Dia datang kan. Pas gue bilang gitu, just say hello gitu, hey gitu. Udah gitu doang. Selama 5 bulan tuh. Habis itu make a plan. Gue butuh sebulan lagi. Sebulan atau 2 bulan gitu. Buat apa? Buat drink wine together. Lu tahu kan wine efeknya apa gitu. Terus akhirnya gampang ya, berarti tinggal wine aja guys, wine aja guys. Ya makanya itu, ya udah, he not yummy, I say goodbye my love kalau kata teman gue.
Dari sekian banyak, tapi yang bener purely yummy dan berlanjut ada gak? Yang berlanjut maksud gue ya, bukan yang kayak lo sekali terus menghilang. Ya kan tadi yang emang bad experience banget. Maksud gue yang the best lah. Udah nggak ada, udah. Sekarang kan udah apa? Udah. Maksud gue waktu itu, ketika lu sedang aktif-aktifnya dan sedang itu pernah gue sampai 2 tahun. Aja lama banget, Iya. 2 tahun. 2 tahun aja lu ada di titik Oh, itu yang gue bikin gue bucin. Oh, yang Itu 2018 jatuhnya apa ya? tuh. Kalau lo orang luar itu dia sempat bilang kita tuh udah relationship tau. Dan kayak Ya, you wanna mungkin- be my girlfriend, nggak ada kata-kata kayak gitu. Iya, mereka tuh udah tahu, oh kita menjalani kayak gini, harusnya dia tahu Udah dong, feeling, paham. udah pakai Iya. feeling, berarti kan udah Iya. pacaran dong. Tidak perlu validasi seperti orang Indonesia. Cuman kalau orang Indonesia kan atau cewek kan butuh kepastian dong. Benar. Iya atau enggaknya. Menurut gue itu bisa dibilang relationship bisa, tapi HTS juga bisa karena kan kalau dibilang HTS kita nggak ada memastikan, tapi dia bilang iya relationship begitu, gitu iya. kan. Karena Jadi, kulturnya beda ya. Iya, kulturnya beda. Jadi ya udah gue sampai 2 tahun sama dia. So yummy lah ya. Ya udah. Gila. Itu Di situ the best lo ya, the so best, yummy ya, the banget. best. Gila. Thank you banget nak, anjir. 2 jam lebih, Iya. sadis. Enak ya ngobrolnya. Iya, nggak kerasa anjir. Lu buru-buru. Enggak. Lu santai aja malam minggu kan? Iya, maksud gue tutup dulu dong Oh, podcast iya. ini. Gila kalau jalan terus bisa sampai berapa jam nih? Oke, gue tutup dulu ya. Thank you banget nak, udah ada di podcast gue nih. Sampai ketemu lagi, mungkin next time ada materi yang lebih seru lagi bisa kita bahas lagi ya. Atur. Oke, buat yang udah dengerin juga thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.